bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi sebab kalian sukses jaya selamat dunia dan sukses jaya dan selamat di akhirat nanti. Dan juga jangan lupa untuk terus semakin serius berpegang kepada gurunya. Menumbuhkan cinta kepada guru. Sebab berkahnya ilmu dari kuatnya ikatan seorang murid kepada gurunya. Semakin kuat ikatanmu kepada gurumu, semakin besar keberkahan ilmumu. Begitu sebaliknya, kalau seorang murid tidak punya ikatan hati dengan gurunya, dia tidak bisa mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Hanya sekedar ilmu yang bisa dihafal di otaknya. Jadi harus kita membiasakan untuk menumbuh, suburkan kecintaan kepada guru. Dan kita beradab kepada guru. Dan kita rindu untuk bagaimana kita bisa mengabdi, berbuat baik kepada guru. Maka di saat ada di dalam diri kita keinginan-keinginan seperti itu, maka begitu mudah kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka jangan sampai ada perasaan tidak senang dengan guru. Memusuhi guru. Na'udzubillah, mencelakakan guru, membicarakan kejelekan guru, menggunjing guru, menfitnah guru. Nah, dia telah membuat dinding pemisah. Membuat dinding pemisah antara ilmu dengan dirinya. Kalau pendapat ilmu adalah ilmu zahir, tidak bermanfaat. Baik. Pegangi gurumu. Mungkin pesantren kiaimu masih kecil, tapi pintumu dari situ untuk sukses. Yang besarkan kalian, maka jangan sampai merasa rendah, tidak ada nilainya gara-gara kiainya, pondoknya kecil. Enggak. Kecil di mata manusia. Bisa saja ketulusan gurumu besar di hadapan Allah. Jangan sampai besarnya pondok hanya untuk sombong-sombongan saja. Tidak. Intinya bagaimana ikatanmu dengan guru. Dan jangan gampang terpesona dengan guru lain. Artinya kita menghormati, menghargai guru lain. Tapi yang harus aku utamakan, yang aku pegangi adalah guruku. Itu adab. Jangan karena pondokmu adalah mungkin di kampung, kemudian kiainya kiai kampung, kalau sudah kedatangan kiai kota langsung kamu tinggalkan gurumu. Enggak, itu khianat. Enggak begitu caranya. Kalau kita menghargai, menghormati guru-guru yang lain, guru-guru yang baru, boleh, sah, dan kewajiban kita. Tapi yang enggak boleh adalah kita melupakan guru kita. Itu ujian. Seorang anak murid adalah ujian. Seorang santri ujian bagaimana ikatannya dengan gurunya. Baik, sekarang kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Wasail Aba lil Abna. Nasihat ayah kepada anak-anaknya. Ya, kita langsung kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya. Wahai anakku. Wahai anakku, atik abak. Patuhilah ayahandamu wa ummaka dan ibundamu. La tukhalifuma, jangan kau melanggarnya. Jangan melanggar keduanya. Kecil, besar. Jangan biasa melanggar. Sekarang bukan sekedar melanggar. Kalau melanggar bisa jadi karena
dia teledor lalu melakukan kesalahan. Ingat, melanggar, teledor kalau melakukan kesalahan. Ada. Tapi ada lebih kejam lagi, lebih jahat lagi, lebih corok, lebih kotor lagi, lebih hina lagi adalah sengaja dia pengen berbeda melawan orang tuanya. Oh, ini nasib buruk anak semacam itu. Sehingga kalau orang tuanya menginginkan sesuatu, dia maunya harus melawan, nggak mau. Padahal dia kemarin juga mau, gara-gara orang tuanya meminta untuk melakukan sesuatu tersebut, padahal dia semula mau, cuman karena itu sudah menjadi perintah orang tua, dia menolak. Termasuk biasanya anak-anak memilih kuliah, kalau pilihan orang tua nggak mau. Kalau sampai apapun, sampai nanti pernikahan, pokoknya kita tidak boleh pilihan orang tua saya. Sampai belum apa-apa sudah memutuskan begitu. Padahal bisa jadi yang diberikan oleh orang tuanya sangat-sangat pilihan sangat bagus. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah adalah dia tuh memang pengen berbeda dengan orang tuanya. Apalagi mohon maaf, kalian santri lebih alim, lebih pinter. Ibundamu, ayahandamu orang bodoh, orang kampung. Tapi beliau rindu kalian untuk alim, menjadi alim. Akan tapi nasib buruk anak yang alim tidak punya adab. Dia pandai. Akhirnya tapi selalu menganggap orang tuanya rendah. Pendapat orang tua nggak perlu didengar, nggak perlu dipakai. Ini bahaya. Maka ada suatu sifat hati-hati. Sifat ingin selalu melanggar orang tua. Dan nasibnya orang semacam ini, wah buruk-buruk banget dia. Jadi maunya melanggar. Ya mungkin permasalahan orang tuanya melakukan kesalahan misalnya, atau tidak tiba-tiba nggak cocok pada orang tua. Intinya, kalaupun menjadi anak yang tidak senang kepada orang tua, tidak cocok dengan orang tua, itu musibah. Itu hukuman yang Allah berikan kepada seorang anak adalah tidak diberi kekaguman kepada orang tuanya. Atau tidak diberi kesempatan berbakti pada orang tuanya. Akan tapi kalaupun seorang anak dipilih oleh Allah, subhanallah. Bukan baik orang tuanya nggak benar, orang tuanya begini, tapi sang anak tetap saja hormat kepada orang tua, karena dipilih. Makanya tolong tengok dirimu sendiri, wahai santri. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu. Semoga kalian memang orang yang beruntung. Sehingga siapapun orang tuamu, baik, buruk orang tuamu. Jelek, baik orang tuamu, tetap orang tuamu. Punya kewajiban kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Ingat, hati-hati. Ada satu, bahkan bisa saja tren melanggar orang tuanya. Kalau sama orang lain nggak bisa melanggar, alasannya apa? Kita harus menepati janji, nggak boleh kita melanggar, nggak boleh ini sama orang luar. Tapi sama ibunya begitu enaknya melanggar, sama ayahnya melanggar, ini sidungu. Kebodohan yang nyata. Nah, kalau penuntut ilmu syar'i begini, ngerti. Tapi kalau di luar sana, tidak ada pendidikan. Sehingga action, apalagi tadi merasa dia kuliah sekolah tinggi, ibunya kampung, SD pun tidak tamat, dia merasa lebih pintar sehingga nggak pernah menganggap omongan orang tua. Hati-hati. Kesombongan, congkaan. Ingat, melanggar orang tua tidak boleh. Dan melanggar orang tua ada dua macam. Melanggar karena kelalaian dia sehingga dia melanggar orang tua. Itu pun sudah salah. Yang menjadi masalah lagi adalah sengaja. Sampai mengatakan, kalau pilihan orang tuanya nggak mau saya. Sampai ada suatu ketika ada seorang anak SMA. Padahal dia semula sudah ngomong sama kawannya ingin mengambil satu fakultas. Tak taunya orang tuanya itu tiba-tiba ngomongnya memang gaya orang tuanya, memang dia dari satu tempat, cara ngomongnya kasar. Orang tuanya ngomongnya itu memang sangat mencintai tapi bahasanya kasar. Abang, pokoknya abang harus kuliah ngambil ini loh ya. Itu bahasanya kasar. Bahasa orang tuanya. Dan memang orang tua hendaknya jangan ngomong begitu dong kepada anak. Ini pendidikan lain, pendidikan orang tua. Sekarang pendidikan anak. Abang kalau kuliah nanti ngambil ini loh ya. Sang anak itu padahal dari kemarin sudah berbincang dengan temannya ingin mengambil kuliah ini. Langsung. Diam dok. Dibatalin enggak. Karena aku disuruh sama ayahku begini. Loh, sengaja ingin melanggar. Itu sampai kemana-mana. Pernikahan. Bisa saja. Dan dengan kesombongan. Nanti lebih bahaya lagi. Lihat. Di saat dia melakukan kesalahan mukhalafah. Ini kan mukhalafah. Ada dua model mukhalafah ya. Pelanggaran. Pelanggaran karena dia lalai. Minta maaf selesai. Tapi pelanggaran dengan sengaja, hati-hati. Tolong anak-anakku semuanya. Bagaimana urusan dengan orang tuamu? Jika kalian mulai senang melanggar dengan sengaja pada orang tua, kamu orang celaka. Nggak ada kebaikan buat kalian. Sengaja punya tegaskan begini, biar ada kesadaran hati. Mau dapat gunung emas, nggak akan beruntung. Gunung emas, mau berbisnis, punya gunung emas akan hancur. Hati-hati, maka orang tua. Ini. Ingat, melanggar orang tua ada melanggar dengan
dengan kelalaian sehingga terjadi pelanggaran. Yang dua memang pokoknya kalau apa orang tua saya tidak mau, harus membantah. Ya karena mungkin kecewa dengan orang tuanya atau apa. Nggak ada urusan itu. Adapun pendidikan orang tua nanti babnya beda. Ini bukan pendidikan orang tua, pendidikan anak. Kalau orang tua saya nasihati orang tua nggak boleh begini, ya beda. Hati anakku. Kemudian di saat melakukan kesalahan, kemudian karena orang tuanya orang baik, sehingga orang tua itu lapang hati dan memaafkan. Dasar si anak ini dungu, sudah melanggar orang tuanya dengan sengaja, sudah begitu dimaafkan orang tuanya, dia mengatakan, menganggap bahwasanya dia dibenarkan. Masuk hikmah yang kita sampaikan, sebuah kedunguan adalah di saat dimaafkan merasa dibenarkan. Ini sekarang, la tukhalifhuma ini. Karena mukhalafah ini berat. Fi syai'in, tidak boleh melanggar orang tua. Kalau disuruh harus patuh. Disuruh apapun patuh, jangan melanggar. Sayang ambilin gelas, ambil gelas. Jangan berkata, ayah kan megang gelas. Jangan ngomong begitu. Karena ayah pengen ngambil gelas, yang lainnya bisa jadi. Cuma dasar anak, ini memang tidak punya nasib baik dia. Kalau tidak segera tobat, bahaya anak-anak semacam ini. Sehingga disuruh orang tuanya bukan langsung marhaba. Kalau kalian semuanya ini, para santri di mana kalian berada, selagi bukan sesuatu yang haram, kalau orang tua berkata, ibunda berkata, marhaba, siap umi, siap abi. Oh, dibuka pintu kebahagiaan untuk kalian. Dengar. Ini bahasa cinta Buya kepada kalian semuanya. Kadang-kadang sudah dia menikmati dengan handphonenya di luar sana, dengan apa permainannya. Kalau panggil orang tuanya nggak mau dengar. Kalaupun ngadep manyun, disuruh nggak mau. Masya Allah. Ayah ibundamu siang malam bekerja cari uang, memikirkanmu untuk kesuksesanmu. Untuk kalian, wahai anak. Maka tolong, makanya Buya selalu berurusan orang tua, orang tua, orang tua. Bahkan kalau seandainya, selagi itu sebuah kebaikan, kok kamu belum senang. Kemudian kamu lakukan demi cinta kepada orang tuamu, maka itu akan sukses, kamu akan bahagia. Misalnya, orang tua menghendakimu masuk ke kedokteran, sementara kamu tidak senang ilmu kedokteran. Cuman karena kamu ingin menuruti orang tua, ingin menyenangkan orang tua, dengan niat yang baik, lihat, mulai kamu senang, menyenangkan dirimu, kamu menjadikan dirimu senang kepada ilmu kedokteran misalnya. Kemudian berusaha dan berusaha, sambil belajar, ingat, ini untuk ibundaku, biar senang ayahku. Kamu istimewa kok. Sekarang enggak. Pengennya enggak mau. Aku pengen begini. Aku bisa berpikir. Aku cerdas. Aku hebat. Si dungu dia. Enggak ada begitu. Ingat ya nak ya. Para santri. Di mana kalian berada. Ibundamu, ayahandamu. Dimanapun kalian berada. Mondok dimanapun. Seperti kalau santri Al-Bahjah sering. Sampai kita selalu ingatkan nasihat. Akhlak pada Allah sekali pertemuan. Kepada Nabi sekali pertemuan. Akhlak pada orang tua 5 kali pertemuan tidak beres. Kenapa? Begitu beratnya. Karena pergaulan, sehingga sama orang tua begitu mudah ngomong, nggak beradab dan seterusnya. Baik. La tukhalifhuma, jangan kau melanggar orang tuamu. Fi syai'in illa idza amaraka bimaksiatin, kecuali orang tuamu nyuruh maksiat, jangan turuti dong kalau maksiat. Illa idza amaraka bimaksiati maulaka, kecuali memang orang tuamu nyuruh kamu melanggar Allah. Nggak boleh kamu patuh kalau untuk bermaksiat. Fa innahu kana, sesungguhnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk dalam rangka melanggar Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini ada dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana pentingnya kita untuk patuh kepada orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi. Dan Allah telah memberikan wasiat, pesan kepada semua manusia. Biwalidayhi, agar baik kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya. Ibundanya khususnya. Hamalathu ummuhu, ibundanya telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin. Capek di atas capek. Orang hamil tuh Masya Allah. Sampai gambarannya kadang-kadang ibu hamil. Kalau seorang bapak-bapak gini, kalau punggung saya sakit, pinggang sakit, saya begini tuh enak kretek. Bunyi. Orang hamil nggak bisa begitu. Miring sana nggak enak, miring sini nggak enak. Masya Allah, orang hamil. Belum lagi melahirkan, taruhannya nyawa. Berat seorang ibu, wahai anak, dengar ibundamu, ibundamu, ibundamu.
Kalau seandainya kita punya perusahaan, ada orang mendaftar katanya dia cerdasnya luar biasa di kampus. Cuman kita dibukakan, kok tahu dia durhaka sama orang tua, tidak akan kita terima. Kenapa orang durhaka mau petaka? Ini jadi pegawai. Bahkan jangan jadi kawan juga orang durhaka. Apalagi jadi menantu. Ya, Anda menambil menantu, anak durhaka sama orang tua. Membawa petaka dalam rumah Anda. Harus cerdas. Atau jadikan suami. Jadikan istri. Ada seorang laki-laki ngelihat perempuan katanya pintar, cerdas, hebat, tapi dia nggak baik sama bapak ibunya. Anda jadikan istri. Wah, ini akan jadi setan di dalam rumah. Anak durhaka. Maka kami ingatkan kepada semuanya, jika punya bibit-bibit durhaka atau memang sudah pernah durhaka, akhiri malam ini. Selamat tinggal kedurhakaan. Biar dibukakan segala kebaikan. Jangan kau buat hijab, jangan buat tutup. Ingat orang tua. Wa fisalu fi amaini, kemudian disusui sampai usia 2 tahun. Dipisah umur, disusui hingga 2 tahun dipisah. Fisal itu adalah dipisah, disapih dari nyusui 2 tahun. Maka an usykurli, dengan begitu maka berterima kasihlah kepadaku, aku di sini Allah. Kemudian setelah Allah menyuruh kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita orang tua yang punya hati rindu merawat kita. Coba kalau Allah tidak menitipkan kasih sayang di ibunda kita waktu kita kecil, niscaya kita akan dibiarkan kencing, buang air besar, air kecil, biarkan begitu saja belepotan kita. Ternyata Allah titipkan di hati ibunda kita kasih dan sayang. Sehingga di saat kita buang air pun masih digendong senyum dan dibersihkan dengan penuh kasih sayang. Di saat kita belum bisa mencari makan, belum bisa ngapain, tidak bisa cari makan, kita lemah kita. Tapi Allah titipkan di hati ibunda kasih sayang Hanana, kelembutan hati, sehingga dia dengan sukarela menggendong anaknya, menyusui anaknya, memandikan anaknya, menyuapi anaknya, dan seterusnya, membersihkan kotoran anaknya. Allah. Maka wajib kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan ibunda ayahanda kita seperti itu. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada orang tua. Ilayyal masir. Ingat semuanya akan kembali kepada Allah. Ketidakbaikanmu kepada orang tua jika tidak segera kau sadari kemudian tobat minta ampun kepada orang tua, sengsara. Kembali kepada Allah dengan petaka. Buya berharap pesantren, semua pesantren yang pernah ngikuti, yang pernah melaporkan kepada Buya untuk ngikuti kajian ini, tolong. Untuk kajian ini perdengarkan 5 kali. Jangan sampai ada santri tidak dengar kajian malam ini. Semuanya. Ulang-ulang. Kenapa? Ini adalah kunci kesuksesan dengan orang tua ini. Banyak orang-orang bodoh padahal katanya cerdas menghafal, tapi ibunya dibuang. Kasih sayang, bukan dibuang beneran, maksudnya sudah tidak peduli pada orang tua. Nggak ada hormat pada orang tua. Nggak ada kasih sayang pada orang tua. Bahkan begitu pentingnya orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Nah, kalau orang tuamu itu berusaha untuk menjadikan kau menyekutukan Allah, malaysa laka bihi ilmun, yang artinya sesuatu yang engkau tidak, maksudnya sesuatu ketidakbenaran yang kamu tidak tahu. Maksudnya jika orang tuamu, ini sampai derajat orang tua yang menyekutukan Allah pun, orang tuanya belum beriman pun, seorang anak masih punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Mendengar omongannya. Bahkan juga patuh selagi tidak untuk yang haram. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadi kita menggauli mereka, bergaul dengan mereka di dunia dengan kebaikan. Kecuali kalau mereka sudah berusaha jahadaka, mengajakmu untuk menyekutukan Allah, maka fala tuti'huma, jangan patuh kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau seandainya orang tuanya kafir sekalipun, tetap kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk bergaul di dunia dengan baik. Bergaul di dunia dengan benar. Kita hormati dia, kita muliakan dia. Bahkan kita berpesan kepada, beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan satu orang yang dengan keahlian yang Allah berikan kepadanya,
Dia senang berdiskusi dengan orang di luar Islam sana. Dan memang dia aslinya non-Muslim, kemudian mu'alaf masuk Islam. Sehingga dengan keahliannya dia diskusi dengan non-Muslim. Dan telah banyak di tangannya ratusan masuk Islam. Ya kami sampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau mau masuk Islam, kami ingatkan selalu bahwasanya masuk Islam itu berat. Tolong pikirkan. Berat masuk Islam. Kenapa? Kamu harus semakin baik pada bapak ibumu. Kami sampaikan kepada mereka, dari agama apapun kalau pengen masuk Islam, ingat. Setelah masuk Islam harus lebih baik dengan bapak ibunya. Biarpun bapak ibunya masih kafir. Tetap seorang anak wajib baik kepada mereka. Asalkan wajib patuh kalau diperintahkan. Asalkan bukan diperintahkan untuk menyekutukan Allah atau melakukan keharaman. Nah ini adalah sampai bapak ibunya kafir. Kafir itu apa? Di sini sebuah contoh. Kafir itu kejahatan yang paling jahat adalah kekufuran. Kalau hanya orang tua marah-marah, membentak dan sebagainya, kecil itu. Kafir orang tuanya. Masih punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Wattabi' sabila man anab. Maka ikutilah jalannya orang yang tobat. Dipungkasi dengan begini banyak orang melanggar orang tua ini sepertinya. Banyak orang sama orang tua ngomong kasar. Ngomong sama temannya bisa manis, tapi gila sama orang tuanya sudah mukanya manyun, masam. Maka ingat kembali kepada Allah. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepada Allah. Ilayya marji'ukum, hanya kepadakulah, kepada Allah lah kalian akan kembali. Wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti akan diberitahu oleh Allah apa yang sudah kalian lakukan. Hei anak yang bakti pada orang tua, ini yang kau lakukan akan dapatkan pahala ini. Hei anak yang durhaka pada orang tua, semua yang kau lakukan akan disebutkan nanti dan akan dikembalikan kepadamu. Sekali lagi itu kesalahan dan dosa akan jadi siksa. Ya bunayya, wahai anakku, ingat, inna syaddan nasi hubban, paling mencintainya manusia. Manusia yang paling mencintaimu adalah huwa abuka hubban laka. Orang yang paling mencintaimu adalah abuka. Ayahandamu alladhi tawalla tarbiyataka, yang telah ngurusi pendidikanmu. Lihat, mikirkan. Memang ada orang tuanya yang mohon maaf secara ilmu adalah orang awam. Tidak banyak ilmu. Agama pun juga baru kenal. Tapi beliau adalah orang cerdas, ternyata memilih kalian untuk bisa tinggal di pondok. Dan kalian jauh lebih alim daripada ayahandamu. Kalian di puncak kealiman barangkali. Tapi ayahmu adalah orang bodoh. Tapi orang bodoh yang cerdas adalah ayahmu. Kenapa? Memasukkanmu ke tempat mulia. Itulah kecintaan. Maka orang yang sangat mencintaimu adalah orang tuamu. Yang mengurusi pendidikanmu sohiran, kecil. Wasalaka, mulai dari kecil kau dididik. Wasalaka tariqar rasyadi, kemudian orang tuamu yang telah menempuh jalan kebaikan, kebenaran. Dengan apa itu? Fita'limika, di dalam mengajarimu. Hatta sirta, sehingga engkau menjadi ini. Ini kan perjuangan orang tuamu, hei anak. Sekarang menjadi apa? Min tulabil ulumid diniyati, menjadi penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama adalah ilmu kemuliaan. Dan itulah yang sangat disanjung Nabi. Pewaris baginda Nabi SAW. Fahris. Maka terus bersemangatlah, berkeinginanlah yang kuat. Pokoknya kamu harus berkeinginan kuat ala qabuli nasihi, untuk dengar nasihat orang tua. Dengar nasihat orang tua. Wa huwa adra minka, orang tuamu lebih tahu tentang yang terbaik untukmu. Yang paling cocok untukmu orang tuamu lebih tahu. Wa adra minka ma yusibuka, apa yang akan menimpamu, yang akan terjadi padamu. Orang tua lebih tahu yang mana yang paling baik untukmu. Wa ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat untukmu. Wa ma yadurruka, dan apa yang membahayakan untukmu. Orang tuamu lebih tahu. Dan dengan kepatuhanmu kepada orang tua, tawadukmu, khusyukmu, lapang hatimu kepada orang tua, kalian akan dipandang oleh Allah dengan pandangan khusus. Wallahu yatawalla hidayatak. Allah yang akan mengurusi tentang petunjukmu. Kamu akan diberi petunjuk. Irsyadak, bimbinganmu. Salahak, dan kebaikanmu. Kuncinya ingat orang tua. Orang tua. Kalian punya masalah dengan orang tua, bergegas deh. Selagi nyawa masih ada di kandung badan dan matahari masih terbit dari timur, ketahuilah pintu tobat masih dibuka. Maka bergegaslah untuk menuju tobat. Menyesali. Mohon ampun kepada orang tua, akan berubah setelah ini. Kita akan menjadi anak yang baik kepada orang tua. Itulah pesan hari ini untuk para anak-anak yang soleh-solehah. Ingat, jangan turuti hawa nafsumu.
Macam muka cemberutmu, muka masammu, membantah orang tua, ngomong kasar orang tua, cuek pada orang tua, nggak peduli pada orang tua, merepotkan orang tua, banyak minta kepada orang tua. Tobatlah kalau ingin bahagia hari ini. Tobat dan tobat dan tobat. Semoga Allah mudahkan kalian untuk berbakti pada orang tua. Semoga Allah menjadikan keluarga kalian, orang tua kalian adalah orang-orang mulia, mulia dunia, mulia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Anak-anak yang soleh, solehah, dibanggakan Rasulullah. Dimudahkan berbakti pada orang tua. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.